Ya, kembali lagi para ombos-ombosku semua yang ada di sana di acara Ngocol volume 2. Ngobrol colongan. Belum ada bumper, jadi langsung aja kayak gini ya, ombos-ombos. Ya, kedatangan Toxic Motel. Apa kabar Toxic Motel? Baik-baik, Mas. Ini Bung Tomo nih. Panggilan untuk Bung Toxic Motel itu adalah Bung Tomo. Ya, bener Bung Tomo ya? Betul sekali. Bung Tomo itu dia seorang glitch artist sih. Ini gue introduction dulu kali ya, Bung Tomo itu siapa? Apa kita tanya langsung aja Bung Tomo ya? Oke nih. Bung Tomo, lu tuh sebenarnya tuh Toxic Motel tuh nama asli boleh ini nggak boleh? Oh, nggak boleh. Nggak boleh, nah. Itu gua rahasia dari publik untuk menjaga keamanan bangsa dan negara. Oke. Jadi tuh Bung Tomo tuh sebenarnya siapa tuh? Toxic Motel itu tuh. Toxic Motel itu adalah tempat penginapan racun. Asik, tempat penginapan racun. Wow, itu inspirasi dari mana tuh, Mo? Jadi sekarang setiap hari kan kita menghadapi yang namanya kerjaan, atau menghadapi banyak hal lah gitu ya. Ya. Itu yang gua sebut toxic gitu. Kayak misalnya, tiba-tiba ada suatu kejadian yang menimpa yang aneh gitu ya, gue datang selalu menginap, datang dan pergi gitu. Dan akhirnya dia orang juga gitu. Jadi datang dan pergi itu kayak lu tuh racun berarti. Apa gimana? Penginapan. Aduh. Jadi lu berarti tempat singgah udah. Tempat singgah. Aduh. Itu bisa lu buat nyaman atau enggak tuh? Kira-kira tuh tempat singgahnya tuh, Mo? Tergantung toksiknya yang nyaman di gua apa enggak sih. Oke, gila. Sungguh berat ngomong sama dia nih. Ngocol pertama sama babi tuh terlalu enteng. Ini berat nih, bener. Terus tuh, lu tuh kan nama toksik kan dari inspirasi dari penginapan tuh tadi kan. Yang lu kerjakan tuh apa, Mo? Toxic Motel tuh mengerjakan apa gitu? Sekarang gua berkecimpung di dunia glitch artist. Bukan merusak sih sebenarnya. Gue terinspirasi dari kerusakan yang sering gue lihat gitu ya. Itu sebenarnya adalah apa ya, manifestasi gitu ya, dari toksik itu. Jadi racun yang menginap di gua itu gue jadikan sebuah visual, lalu gue rusak sesuai dengan inspirasi itu. Jadi bentuknya seperti itulah racun-racun yang menginap di gua gitu. Racun yang menginap tuh kayak apa maksudnya, Bung? Ini biar pada mengerti nih ombos-ombos di sana nih, Bung Tomo tuh racun yang menginap tuh racun seperti apa gitu? Racun yang menginap, racun yang menginap itu tuh misalnya yang tadi gua udah sebutin, ya cercaan, atau lu melihat kecelakaan di jalan, atau lu mendengar berita buruk, gitu. Itu semua kan menjadi penuh gitu, akan menjadi penuh di kepala. Ketika sudah penuh di kepala itu harus dibuang, kalau nggak bisa jadi skizofrenia atau gila gitu. Jadi lu salurkan tuh lewat Toxic Motel itu tuh. Penginapan yang ini ada iklan nih, Pak Pilot. Ada iklan Pak Pilot bentar tuh. Pak Pilot dulu berangkat. Bener. Nah, lu tuh berkecimpung di dunia kayak apa ya? Glitch artist lah ya tadi lu bilang tuh sejak kapan tuh? Mo? Jadi gue memulai dunia glitch artist ini sejak tahun 2017 gitu. 2017. Sejak 2017. Jadi awalnya kan gue memang ada di dunia per-PH-an, production house. Director nih? Belum jadi director tahun 2017 dia. Jauh sekali. Jauh dia dari director. Terus? Jadi 2017 gue berkecimpung di dunia per-PH-an. Mulai editing video, mulai dapat briefing, bikin sesuatu yang indah gitu, definisi tinggi atau high definition. High definition, benar. SD. Nah, lama kelamaan tuh gue lelah dengan itu gitu kan. Kenapa semuanya itu harus didefinisikan secara tinggi gitu? Semuanya harus didefinisikan secara matang dan high definition itulah. Segala sesuatu harus didefinisikan gitu, selalu indah gitu. Terus kayak apa ya?
ekspektasi tinggi, betul. terus gambar jernih, bener nggak? Iya. Kalau bisa 8K, bener nggak? Kalau Itu dia. 16K semuanya harus Ya. harus hyper realistik gitu Ya, sebenarnya. benar. Padahal Ya. realitanya gitu ya. Kalau secara realistis ya dunia ini tuh tidak sebegininya gitu. Ya. Ya gue sebenarnya cuma menginterpretasikan apa yang ada di sekitar gue, di dunia gue gitu, untuk dijadikan sebuah visual apa sih gitu kan. Oh ternyata gue ingin mendobrak dan merusak high definition itu Ya. untuk memperlihatkan realita gitu lah. Ya, benar. Jadi gue rusak lah gitu. Itu dia benar. Oke, gila, menarik banget ya. Gokil Om Bos. Ya. Dia ngerusak loh. Yang orang pengennya high definition, tapi dia dipatahin semua sama Toxic Motel. Bener begitu berarti kan? Iya, karena semuanya selalu mementingkan high definition, definisi tinggi, ekspektasi tinggi gitu. Iya. Hasil yang sempurna ya. Padahal kita sendiri sebagai insan manusia aja tuh bukan manusia yang sempurna, bener? Betul sekali, betul. Penuh kerusakan karena tidak ada lah manusia yang sempurna di dunia ini. Asik. Kalau gue bisa bilang Toxic Motel itu bukan cuma gue, tapi semua manusia itu, semua orang itu adalah Toxic Motel. Semua orang itu adalah motelnya, dan racun itu akan selalu ada menginap di dalam kita setiap hari. Aduh, gitu deh ya. Mantep Bung Toxic benar-benar nih. Dan gua tuh kenal Bung Toxic tuh kapan ya? 2000 berapa ya Mo ya kita kenal waktu itu ya? 2016 akhir. 16 emang? 17 kayak deh. 17 kayak gua kenal sama dia tuh kayak anjir. Waktu itu dia lu ngerjain project siapa ya waktu masa lu kenal dari Alip John ya kan. Lu rekam yang waktu ngelukis skate ya kan ya? Iya, skate. Itu tuh gua pertama kali kenal Toxic Motel tuh di situ tuh. Kayak anjing pas gue lihat editingnya kayak karya dia tuh set gila bos, benar-benar kerusakan tapi bikin bahagia anjing. Gimana tuh, bener gak sih kerusakan tapi bikin bahagia ya? Enggak juga. Karena lu kayak ada psychedelicnya gitu Mo. Kalau pas gue lihat waktu awal-awal tuh 2017 lu yang edit Alip tuh, wah lu tambahin apa sih aset apa kayak gitu, gokil sih. Abis itu kita kenalan lagi ya. Kita ngobrol lagi, ketemu di mana lah pokoknya. Ada sebuah tempat di Kemang lah. Kemang ya, tuh acara band-bandan kalau nggak salah, band-bandan. Ketemu lagi sama dia. Oh ternyata ini yang ngerekamin, yang nge-shoot footage yang gue edit pada waktu itu tuh ternyata anjir, kayak gitu sih anjing. Gue langsung ini Tomo, akhirnya ngobrol-ngobrol nyambung kan. Sempat buat pemuda Sinarmas nih Tomo nih, visual gue yang di LED nih dia yang buat nih salah satunya nih. Terus ada yang collab juga yang lu buatin video semenit ya? Ada. Itu yang kita kolaborasi semenit tuh. Sebelum jam malam. Sebelum jam malam? Enggak, awal bukan itu. Ada lagi. Yang Gomblo. Oh, yang Gomblo. Yang lagu Gomblo tuh gue buatin dia terus kayak kolaborasi, mau gue punya lagu nih, mau nggak kita kayak lu ngedit lah kayak gitu kan. Terus wah hasilnya gokil sih anjing, ngeditnya cepat banget lagi anjing. Nggak cepat banget sih, kelihatannya cepat. Nah habis itu lu tuh kayak yang gua ibaratnya tuh kayak punya temen lah, kayak di seni rupa, seni apa. Nah gua tuh masih jarang banget nih Om Bos nih ngeliat karya-karya kayak dia nih, kayak glitch yang pokoknya glitch artis tuh di Indonesia tuh lumayan jarang ya nggak sih? Kalau lu mau maksudnya kayak yang di bidang lu nih, di genre lu tuh termasuk yang jarang ya nggak sih di sini? Karena ini jadi kan kenapa tuh Mo? Kayak kenapa tuh genre glitch itu tuh jarang di Indonesia tuh? Entahlah, tapi salah satunya adalah memang karena belum ditancapkan aja benderanya mungkin. Oke. Mungkin gue bisa dibilang salah satu yang menancapkan bendera glitch artis di Indonesia gitu. Setuju gue sih, karena lu pertama kali waktu itu pameran ya kan, 2018 2020, jadi 2020 apa 19 sih? 2020. 20, dia pameran tunggal nih. 19 atau 20? Itu dia, makanya gue lupa tuh sih Bung Tomo pameran 2020 tuh. Jadi
Jadi 2020 cerita pameran lu tuh gimana tuh? Jadi 2020 itu gua membuat solo exhibition yang self titled lah, Toxic Motel juga gitu. Karena memang kebetulan pada saat itu gua ada di sebuah perusahaan agensi lah gitu. Asik. Dari PH agensi. Wow, gila. Jenjangnya tuh berat dia ya. Jadi gue masuk ke sebuah perusahaan agensi. Di situ gue mengalami banyak hal juga. Hal yang ya bisa gue bilang ya toksik yang masuk ke gue gitu kan. Gue berat gitu, gue susah tidur. Akhirnya dari susah tidur itu gue mendapat banyak inspirasi dari situ kan. Dan ekspektasi orang tua, ekspektasi teman-teman dan semua orang lah gitu kan. Gue merasa cukup lelah dengan hal itu semua, ekspektasi. Lalu gue mencoba menginterpretasikan apa yang ada di dalam pikiran gue gitu. Residunya gue buang tuh ke dalam pameran itu. Jadi gue bisa menyebut pameran Toxic Motel di tahun Kabisat kemarin. Ya, tuh 29 Februari loh dia. Cuma 4 tahun sekali dia pameran loh, gila nggak? Kabisat kemarin gue buat itu untuk sebenarnya ngebuang semua sampah dan toksik yang ada di dalam diri gue, gue buang semua jadi satu bentuk. Dan gue sendiri takjub juga, oh bentuknya seperti ini gitu dia. Seperti inilah apa yang gue rasakan selama ini gitu. Dan ternyata setelah pameran gue berakhir, pandemi datang. Wah itu sih bang, saya aja amsyong ya. Ombos pandemi datang ya kan, ombos saya jadi jarang kan party kan. Emang lah kita berdoa yang terbaik lah buat ini pandemi ini. Jadi tuh pameran pertama 2020 kalau nggak salah tuh gue datang nggak ya? Gue nggak datang nggak ya? Oh lu kan lagi tour. Wah tour itu The Frank ya kan, tuh The Frank lagi acara apa gue pokoknya tuh. Jadi Bung Ombos ini pernah datang, tapi saat itu gue juga lagi nggak ada. Ke 29 tuh tanggal yang menurut gue gokil sih lu buat pameran 20. Momentumnya tuh pas banget sih dengan glitch lu kayak gitu-gitu. Itu salah satu konsepnya Bung aja. Oh gitu. Jadi kan glitch itu kalau di televisi gitu datang dan pergi juga gitu. Ya kayak gitu. Kabisat itu kan juga datang nggak setahun sekali. Iya, nggak setahun sekali benar. Gitu. Nah, habis itu tahun depan nggak ada lagi, tahun ini kan nggak ada terus. Itu dia. Berarti dia merayakan pameran pertama itu 4 tahun sekali itu. Wow, bener-bener Toxic Motel loh, anjir. Waduh. Nah terus nih kayak pengen nanya sedikit kayak inspirasi lu nih, kayak lu tuh ngeliat dari mungkin seniman dari Indonesia kah, atau lu seniman dari luar, atau lu ngulik-ngulik sendiri itu jadi sehingga jadi tuh glitch artis tuh gimana tuh Mo? Awalnya itu gue melihat malah di 9gag platform anjir, meme ya? Iya, platform komedi gitu sebenarnya gitu kan. Jadi ketika gue 2017 ini balik kita lagi. Ketika gue mulai bosan dengan high definition itu, tiba-tiba ngelihat sebuah meme di 9gag itu, bentuknya tuh yang ada gambar anjing tiba-tiba berubah jadi air terjun gitu. Wah, itu gue langsung itu lu pertama kali lihat video itu? Pertama kali gue tahu itu glitch art itu ada gitu. Gue baru tahu loh. Dan gue nggak tahu. Pernah nama dia 3 tahun baru tahu loh nih. Gue nggak pernah nanya sebenarnya. Emang nggak nanya juga gue. Gue baru tahu dari anjing itu ternyata. Dari anjing yang berubah jadi air terjun. Nah itu kan sesuatu yang aneh gitu, tapi terasa familiar. Gimana ya, gue pernah ngeliat hal kayak gitu gitu ya. Terus gue ingat-ingat, oh ini tuh bisa terjadi di televisi rusak, di video rusak gitu gitu. Terus abis itu gue kulik kan gimana sih caranya gitu. Akhirnya ketika gue bisa mendapatkan caranya, oh ini ternyata namanya data moshing. Apa tuh Ombos? Ngerti nggak data moshing? Kalau mau ngerti lagi ada di Google. Langsung Google, kalau nggak tanya langsung ya. DM nanti ada Instagramnya di bawah sini nih ya, Ombos ya. Tenang aja nih, Instagram di bawah sini. Lengkapnya nanti. Iya. Makanya tinggal tanya-tanya ke Bung Tomo. Nah, lu otodidak berarti sendiri tuh? Kayak ngulik sendiri kah? Atau lu punya kayak coach atau guru lah kayak gitu?
Kalau secara konten, cara membuatnya sih Kayak teknisnya gitu, lu otodidak sendiri? Otodidak belajar sendiri. Belajar sendiri kayak. Nah, ada satu bocoran nih tentang sedikit tutorial tapi bocoran dikit aja. Iya, dikit aja. Jadi memang dalam sebuah video gitu setiap ganti frame itu ada namanya iframe gitu. Atau pagar antar frame gitu. Nah, yang gue lakukan adalah untuk merusak pagar itu, jadi bergabung itu semuanya gitu. Nah, ketika gue bisa mengontrol kerusakan gitu, langkah indahnya gitu. Itu dia. Bener, gila Om Bos nih, keren banget nih Bung Toxic nih yang panutanku nih. Gue paling suka dia ngeditnya dia tuh kayak cuttingnya tuh selalu pas waduh. Nggak tahu kenapa deh. Kenapa bisa begitu sih? Dipas-pasin. Dipas-pasin. Kenapa bisa begitu? Gue juga bingung nih Bung Toxic nih. Nah, terus kan adalah kayak orang-orang nih bilang kayak apa lu sendiri ya, pokoknya kayak adalah kayak ngomong gue, wah tuh si Tomo Toxic Motel tuh orangnya kayak depresi banget sih ya, kayak gitu-gitu. Apa benar itu apa gimana itu? Kayak dia kok orangnya kayak murung mulu kayak gitu mau kayak gitu-gitu. Itu emang kayak apa ya, kayak menyendiri juga sih, kayak apa kayak banyak beban gitu, padahal kayaknya nggak pernah mikir nih orang kalau menurut gua. Itu netizen aja yang salah ya sih. Apa gimana tuh Bung Tomo? Ada benar dan salahnya. Ada benar dan salahnya ternyata ya. Ada benar dan salahnya gitu. Jadi kayak gue memang sulit menyembunyikan apa yang gue rasakan. Gue memang sulit gitu untuk berperilaku di luar dari perasaan gue gitu majis. Jadi ya apa yang terlihat dari orang-orang ya itu memang apa yang sedang gue rasakan. Wow, ini sih yang menurut gua kayak seniman asli tuh dia yang original dari hati, apa yang dia rasakan, tidak dibuat-buat, bukan gitu. Betul. Itu dia tuh. Ada betul dan salahnya. Apa tuh betul dan salahnya tuh? Ya betul dan salahnya, semua hal itu benar, tapi tidak juga salah. Tapi semuanya benar-benar salah. Anjing, gua nggak ngerti ya. Lu arti sendiri dah, lu ombos nih emang Bung, rada-rada. Gue nyebutnya dia tuh kayak orang gila, bener deh. Tapi orang gila yang terkonsep, bener gak sih? Banyak yang bilang. Iya kan? Kayak Toxic Motel tuh banyak yang bilang kayak, wah orgil, tapi sebenarnya nggak orgil, dia tuh mengkonsepkan kayak karyanya tuh emang gara-gara melihat racun-racunnya itu, bener gak sih? Iya. Jadi ya kayak orang gila, racun dijadiin karya gimana? Bener gak? Iya. Kerusakan, waduh. Dan kayak apa ya? For your info, FYI itu Toxic Motel nih, dia tuh karya-karyanya tuh sudah melanglang buana ke negeri Paman Sam Jerman ya? Paman Sam itu Inggris. Amerika ya? Amerika udah ada ya bro? Ada. Apa sih yang Jerman ya waktu itu ya? Ada di Berlin juga. Berlin, Jerman. Jadi ya menurut gua dia masih satu-satunya yang pionir glitch artis ya, kayak yang gua tahu ya, soalnya gua jarang main orangnya gua kan kayak gitu. Terus ya ini nih menurut gua salah satu pionirnya glitch artis yang ada di Nusantara ini. Gila nggak? Karyanya udah di Berlin, di Boston. Di mana tuh? Boston. Terus merch-merchnya juga, bener nggak mau? Wah gila Bung Tomo nih, salut. Nah, kalau buat mereka nih kayak yang ingin belajar seperti lu nih, Bung. Kayak Om Bos dan Tante Bos yang ingin belajar glitch artist tuh kayak kasih satu deh kayak modal awalnya aja nih. Apa tuh? Kemauan dulu. Kemauan sama kejujuran. Oke, benar. Kemauan dan kejujuran. Nah, ini di Ngocol nih pasti ngomongin ada sedikit musik. Nah, musik apa sih mau kayak Bung Tomo ini nih gue pengen tahu sih, mungkin Om Bos dan Tante Bos nih pengen tahu nih kayak inspirasi mungkin kan nggak harus dari kayak lu ngeliat seniman visual siapa, pasti kan ada dari segi musisiannya ya. Nah itu siapa tuh yang kayak anjing gue ketika denger ini mungkin kayak wah anjing ini gue banget nih, glitch gue banget nih kayak gitu.
ada musisi Jepang namanya ini, dia Kenbo gitu. Jadi namanya Asachan and Junrai. Wajib, Asachan and Junrai. Jadi itu ada salah satu lagunya judulnya Hana, yang kalau di bahasa Indonesia tuh artinya bunga. Ih, nah jadi manis. Iya, bisa dicari aja sih di Asachan and Junrai. And Junrai, terus. Nah itu salah satu musisi yang menurut gue, ini glitch di dalam musik itu terpancar di dia gitu. Oke, jadi dari segi suaranya tuh lu kayak ini nih glitch-nya di musik nih kayak gitu. Oke. Tapi sebenarnya nggak cuma dia sih. Tapi akhirnya mulai gue dengerin NTS Radio kalau di internet. Oh ternyata banyak juga gitu kayak musik-musik noise, musik yang tidak eksperimental tertata, eksperimental tidak tertata gitu. Tapi tertata. Itu dia. Gimana ya? Oh berarti mereka tuh bisa membuat mengontrol kerusakan itu gitu, membuat keindahan dari kerusakan itu. Ya, contohnya kayak gitu sih, magis. Oke, benar nih Bung Tomo nih. Gila, jadi tertata. Jadi berarti kayak pesannya itu kayak apa ya? Kayak lu tuh harus bisa buat yang tertata dulu, iya nggak sih? Iya. Sebelum lu bikin sesuatu yang nggak tertata, iya sih. Jadi lu harus bisa basicnya dulu, bener nggak? Iya. Jadi pesan gue adalah sebelum lu bisa merusak, belajar dulu membangun. Itu tuh jangan karena apa ya kayak mungkin ya kayak orang-orang kayak mungkin yang baru mau terjun ya maunya kayak terjun ke dunia bidang mungkin kayak apa eksperimental, mereka tuh kayak langsung terjun kayak oh ini acak-acakan keren nih, tapi mereka nggak tahu tuh basic awalnya. Itu dia tuh Om Bos dan Tante Bos tuh pesan dari Bung Tomo tuh. Iya, sebelum membuat glitch, buatlah dulu high definition itu HD. Nah itu dia, itu buat HD-nya dulu, karena ketika lu mau langsung buat glitch lu disuruh buat HD kelimpungan gitu kan kok. Iya kan? Itu dia sih, jadi kayak kita tuh harus ya tahu emang dari roots awalnya dulu lah, kayak basic-basicnya dulu ya nggak sih, fondasinya dulu kayak gimana, barulah habis itu bebas lu mau apain, kayak lu mau terjun dari atas bawah, kayak mau buat musik dari air hujan, bebas itu kayak gitu. Betul. Nah terus nih mau kayak baca-bacaan lu tuh apa aja sih, kayak yang apa ya, kayak yang literasi. Ya literasi kayak lu tuh suka baca buku apa sih yang kayak waduh ini nih enak nih diambil dari sini kayak gitu-gitu. Jadi gue tuh mulai tertarik dengan surrealism itu surrealis ya. Itu tuh dari jauh sebelum gue masuk ke PH gitu. Jadi kan awalnya memang gue basicnya psychedelic art. Terus gue main musik juga kan? Sempet main musik. Iya kan. Bung Tomo dia sempet main musik juga. Psychedelic keren bandnya. Lalu cari tahu sendiri aja nama bandnya. Ya. Terus? Jadi kan dari psychedelic gue beralih ke surrealis karena itu mundur kan sebenarnya kalau di sejarah gitu. Jadi psychedelic itu inspirasinya juga dari surrealis gitu. Hal yang super yang melebihi apa ya, kayak realita yang tidak realita juga gitu, tengah-tengah lah. Nah, gue mulai dari situ gue mau baca ada buku namanya The Surrealist Manifesto by Andre Breton. Surrealist Manifesto by Andre Breton tuh Om Bos. Kalau mau nyari bukunya, PDF-nya ada kali ya di internet ya? Harusnya ada. Harusnya ada PDF-nya di internet. Kalau nggak ya tanya aja sendiri nih sama orangnya nyarinya di mana nih. Cari sendiri dah pokoknya. Itu literasi yang cukup ngebangun mindset gua gitu loh. Realita itu tuh bisa dibelokkan, bisa dirusak, bisa di apa-apakan gitu. Membelokkan realita gitu. Oke, gila Om Bos. Tapi gini, ya abis gue baca literasi, salah satu literasi itu ya sisanya gue baca buku-buku puisi, Charles Bukowski atau buku Edgar Allan Poe gitu. Gue gak ngerti. Gue jarang baca buku, mungkin Om Bos Tante Bos nih pengen baca-baca literasi gitu buat nambah ilmu dan wawasan, silakan. Jadi setelah itu
mulai banyak tuh ya yang bilang gue nyebrang, gue nyebrang, gue nyebrang, gue nyebrang. Padahal enggak juga. Enggak, gue jembatan penyeberangan. Terus itu dia. Karena apa ya? Ya dari gua ngobrol sama Bung Tomo udah lama tuh 3 tahun lah. Dan pada akhirnya pun gua dan dia nih membuat sebuah freestyle sendiri dengan gaya sendiri. Gitu dia Bung Tomo nih. Karena apa ya? Yang bisa kadang apa ya? Kayak lu tuh Bung, kayak emang sebagai jembatan bener deh. Ya. Jembatan dan yang dia bilang motel, persinggahan juga. Ya. Itu jadi yang bisa gue singgah di sini atau butuh gue jembatan penyeberangan, dia nih jembatan ini kayak gitu tuh. Wah keren sih. Iya, sinar racun kan. Ya jadi akhirnya kita buat sinar racun berdua sama dia nih. Anjing ngobrol apa lagi dari tadi kita ya, nggak apa lah. Ini mungkin ada yang bisa diserap, kalau yang enggak ya nggak apa-apa kayak gitu. Ya pada intinya adalah kita harus bisa belajar menemukan keindahan dalam kehancuran lah. The beauty of destruction. Nah itu dia tuh quotes dari Bung Tomo, the beauty of destruction. Karena tidak semua yang rusak itu jelek, tidak semua yang sampah itu harus dibuang. Tuh dia bener. Ya, ada salah dan benarnya juga. Ada salah dan benar juga ya sih. Ada sampah, kalau sampah bau dibuang, tapi dipilih-pilih lagi. Ada sampah yang bisa didaur ulang. Nah itu dia benar-benar. Keren. Nah kayak apa ya? Kayak gue lihat lu nih, gue kayak ngomongin karya lu dah nih, kayak karya lu tuh kayak lu tuh emang suka banget ketika pengambilan gambar dengan pixel yang kecil atau yang besar tuh, gitu dia tuh. Gue lebih suka dengan pixel kecil sebenarnya. Sebenarnya dari from the deep heart tuh, anjir. Dari hati tuh. Karena kalau lu menyuguhkan 700K gitu. Iya. 4K lah. Ya misal pixelnya berapa, 1000. Lo menyuguhkan hal yang sudah nyata terpampang di dunia gitu, ngapain direkam lagi sih gitu. Nah pixel kecil itu tuh salah satu bentuk itu, untuk apa namanya, karya udah jadi karya sebenarnya. Lo merekam dengan pixel kecil gitu, itu udah bentuk dunia yang lain daripada dunia yang nyata gitu. Kalau lo menyuguhkan hal yang udah nyata terus disuguhkan lagi secara nyata lagi, ya ngapain, mendingan lu pergi ke tempatnya aja gitu. Mendingan lu samperin aja tempatnya gitu. Ya cuma jadi ibaratnya lu ya dokumentasi aja lah ya. Jadi kayak cuma foto ya udah ya kan. Jadi dokumentasi. Bener-bener. Anjing gila. Gitu Om Bos. Bung Tomo nih. Om Bos dan Tante Bos Bung Tomo nih. Kacau berat nih. Kayaknya otak gua sedikit mau nyampe emang. Bukan kayaknya sedikit mau nyampe nih otak gua nih. Kamu harus sering ngobrol-ngobrol orang gini. Nah terus nih, abis itu kan kerja tuh PH, balik lagi ya, kita ritmenya maju mundur aja nih ya kan. Kan lu kerja PH, terus lu ke agensi, itu tuh emang buat nyari apa namanya sih? Anjing gue jadi lupa tuh Om Bos ya. Ya gue menanggapi intisarinya sih sebenarnya. Jadi kayak gimana tuh ya? Kayak awalnya kan gue kuliah di bidang kesenian juga lah ya. Terus di bidang kesenian gitu ya. Gue memulai dengan gambar diam, membuat 2D lagi ya, gitu kan. Gue mulai itu. Nah, gue punya keinginan dari dulu tuh pengen banget gimana cara membuat gambar ini bergerak gitu. Gue tuh dari emang suka banget kartun juga kan, suka banget kartun, dan gue tuh punya keinginan banget gimana cara membuat gambar ini gerak gitu kan. Udah dari situ gue lulus dari kuliah 2, ya udah gue masuk ke PH untuk cari tahu, cari tahu dasar basic fondasinya gitu ya. Dasar fondasinya untuk gambar bergerak itu seperti apa gitu. Dan dari situ dapat, habis itu setelah mendapatkan intisari gambar bergerak, ilmu lah ibaratnya ya, dapetin ilmunya. Gue mau belajar mencari konteks. Dari situ gue keluar kan dari PH itu, gue mulai jalan sering keluar, gue melihat banyak reklame di jalanan, gue melihat banyak reklame di televisi gitu, iklan kan. Terus gue menyadari sesuatu, kayaknya ada yang lebih dari sesuatu.
karya ada yang perlu dimasukkan lebih gitu, yaitu konteks gitu kan, spirit gitu kan. Dalam sebuah karya tuh mesti ada spiritnya, jiwanya gitu. Nah, makanya dari situ gue mulai cari tahu kan, iklan-iklan ini muncul dari mana sih gitu. Kenapa semua orang mau membeli sesuatu hanya dengan melihat sebuah karya? Melihat doang, iya benar. Kayak gitu kan. Ya udah, akhirnya gue mencari celah lagi, belajar lagi kan. Gue masuk ke agensi itu gitu. Hogwarts, agensi Hogwarts. Dia masuk ke agensi Hogwarts ya? Bener nggak? Orang-orang sih bilang begitu. Ya, Harry Potter nih sebenarnya. Kadang-kadang jadi Harry Potter dia emang tukang sulap. Oh begitu. Jadi ya buat om bos harus banyak belajar lah ibaratnya untuk mencapai cita-cita atau keinginan yang ingin direalisasikan. Benar begitu? Iya, karena memang nggak semata-mata semua itu lahir begitu instan. aja, instan itu nggak bisa. Benar. Perlu belok-belok sih. Ya, itu dia. Jadi ya gitu, setelah gue dari agensi itu gue belajar spirit dari sebuah karya, nyawa dari karya gitu. Ya udah, dari situ gue keluar. Ya udah, gue menjadi sekarang. Oke, gila, keren bener nih om bos. Bung Tomo nih emang panutanku ini. Salah satu seniman glitch art yang bener-bener nge-glitch banget, otaknya juga kadang nge-glitch. tapi nyambung, lu ngobrol nyambung pasti, nggak nyambung banget. Nggak nyambung banget gimana gitu ya. Ya begitulah pokoknya lah. Ngomong apa lagi kan jadi lupa nih kan. Tadi udah banyak pertanyaan nih, lupa gue om bos nih, pertanyaan buat Bung Tomo nih, grogi gue nanyain dia nih. Apalagi om bos? Ini nih, apalah ya? Ya om bos dan tante bos, nih tadi ada iklan sedikit. Iklannya sih belum ada, cuma kepotong iklan tadi sedikit nih. Biasalah, masih belum bisa dimonetize mau ini, ngocok. Maaf ya Bung ya. Jadi kita nggak dapat apa-apa nih di sini ngobrol. Kamu juga ngobrol colongan lagi di kantor ini, ngobrol colongan aja sama Bung Tomo. Ya begitulah Mok. Nah, nih terus nih ada lagi nih gue pertanyaan nih kayak dari sekian banyak kan, misalkan gue kalau orang nanya gue kan pasti kan kayak bos apa? Lu manggung yang paling lu kayak wah anjing tak terlupakan tuh di mana sih? Nah, gue mau nanya nih, kalau kayak lu sebagai pelaku glitch artis, kayak glitch yang paling tidak terlupakan tuh pas kapan tuh lu ngerjain glitch tak terlupakan itu tuh? Glitch tak terlupakan adalah karya yang pertama, gue pertama. Karena ketika gue bisa menghasilkan itu gue takjub sendiri. Anjing gue bisa bikin ini ya, itu berkesan banget itu. Nah, itu salah satu, tapi itu paling berkesan banget. Nah, habis itu berlanjut, gue mulai bikin karya sampai kita akhirnya berujung di ketika kita gabung di FPS kan, kita ada satu proyek yang terakhir. Tapi sebelum masuk itu, gue mau nanya, apa pas yang pertama itu judulnya apa tuh? Maximum Ultra Idealism. Wah, anjing, yang itu sekarang jadi kayak apa deh, kayak emang kayak apa ya? Jargon lu ya nggak sih, kayak Maximum Ultra Idealism. Oh, itu yang pertama tuh. Iya. Itu lu pas pameran apa ada nggak? Nggak ada. Udah lama banget. 17. Wajib. Kalau mau lihat di mana tuh? Ini kalau para sobat om bos dan tata bos ngocor nih mau lihat di mana tuh? Ada di IG gua masih ada, atau di Facebook gua. Oh masih ada tuh, karya pertama lu tuh. Atau di Glitch Artist Collective itu masih ada. Oh oke, tuh kalau mau lihat di Instagramnya Toxic Motel, follow biar lihat karya-karyanya, ngobrol. Terus subscribe channel ini juga jangan lupa ya, para bos dan tata bos. Terus lo. Ya, ini kan salah satunya. Terus lu berkembang lagi, berlanjut, mulai dari nah gue mulai memamerkan itu di Facebook tuh, sebuah grup namanya Glitch Artist Collective. Oh, itu Indonesia atau worldwide? Oh my god man, worldwide. Jadi gue iseng aja sebenarnya, kayak wah gue puas banget dengan karya ini, kayak gue bisa bikin sesuatu kayak gitu. Akhirnya gue pampang gitu, di situ gue upload
lah gitu kan. Dan ternyata impact-nya cukup besar buat gua gitu, karena jadi diketahui. Dan gua pun sendiri kaget ada grup seperti itu, ada kolektif seperti itu di dunia gitu kan. Gliss, ternyata Gliss itu lebih lama di dunia gitu. Udah ada lebih lama dari yang gua bayangkan gitu. Dan ketika gua masuk ke situ, masuk ke Gliss Artist Collective, mulai dapat apresiasi banyak dari orang-orang luar gitu. Nah, akhirnya gua mulai pede dari situ. Nah, makanya itu berkesan banget. Terus berlanjut kan, coba dapat project dari luar gitu, project dari luar. Akhirnya gue ketemu nih sama Pak Om nih ketemu Tomo. Dunia gue yang gelap dan rusak ini bisa menemukan cahaya lagi gitu. Anjir, cahaya, sinar, cahaya, makanya terus. Akhirnya kita bikin sinar racun FPS. Itu dia tuh. Kita bikin Crystal Production Studio gitu, jadi kita plesetin frame per second FPS jadi Crystal Production Studio. Bener. Nah dari situ kan kita akhirnya dapat sebuah project yang sebenarnya cukup tidak disangka-sangka ya. Iya. Di Slang, jadi kebetulan vaksin yang mau dibuat Slang itu dipercayakan sama kita. Ya benar tuh. Jadi kita dapat laboratorium yang cukup besar lah ya. Ya. Itu dia tuh benar. Cukup menarik, itu berkesan juga karena produksinya nggak terlalu grand. Kita tidak mewah-mewahan banget gitu, pakai helikopter atau apa gitu ya. Benar. Memang ya having fun aja sih di situ gitu, berkesan banget. Dan gue mendapat banyak insight dari Om Bosmo udah sinar masih ini gitu ya. Notabene mata sebagai kamera gitu, dalam masa kamera itu udah bisa membuat gue beraksi lagi lebih luas gitu. Dan di situ yang di vaksin itu tuh yang lu ngeditnya tuh sedikit malah ya, kayak Toxic Motelnya tuh sedikit ya. Sedikit. Iya nggak sih persentasenya ya? Persentasenya glitchnya sedikit kan sekarang, tapi tetap pasti kalau ngeliat itu udah gayanya udah pasti terlihat lah. Itu sedikit loh yang ditambahin dari Toxic Motel, iya nggak sih? Iya. Tapi lu udah punya apa ya? Ada sign-nya sendiri dia kalau ngedit dari cutting apa editorial cut-nya si Toxic. Ini udah pasti Toxic kayak anjing lo. Lu emang udah nggak usah, maksudnya apa ya? Tanpa melihat kredit ya. Orang tanpa melihat kredit, kalau pribadi gua nih sebagai misalkan gua tidak di produksian nih, gua ngeliat kayak tuh video klip tanpa ngeliat kreditnya siapa ngerjain, gua udah tahu itu Toxic Motel. Iya. Padahal itu kayak 10% paling dulu yang masukin glitch di situ ya. Iya, mungkin dari warna sih. Ya warna ya. Dari warna, ngomongin soal warna dan editing style gitu ya, gue selalu berpikir kalau karya yang gue telurkan itu tidak terlekang zaman gitu. Jadi gimana caranya gitu ya, gue bikin ini tuh dari zaman apa sih gitu. Jadi nggak tahu gitu. Jadi misalnya 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, orang melihat itu tuh nggak akan ketinggalan zaman gitu, karena gue memasukkan banyak tahun di situ, banyak style tahun gitu. Anjing sama kalau Bung Toxic nih lebih bermain oleh metafora atau wah gila sih dia sih. Pas gue brand sama dia kayak kita tuh kayak gini guys metaforanya, wah cakep nih bener. Emang sedikit filosofis, banyak malah lu. Iya. Sedikit banyak filosofis di otak lo itu tuh. Sebenarnya agar ini juga ketika menyuguhkan sebuah karya juga kita perlu berpikir kalau audiens itu tidak bodoh, audiens itu pintar gitu. Makanya kita tidak akan memperlihatkan apa ya namanya sebutannya gagak hitam lah gitu. Kalau gue diajarin sama mentor gue tuh dulu ya, jadi gagak hitam, gagak itu warnanya sudah hitam tapi perlu dijelaskan lagi itu hitam, jadi harusnya perlu nyebutnya ya gagak aja gitu. Iya gagak aja benar. Misalnya kayak gitu, itu bentuk metafora kan. Contoh. Jadi ya gue menganggap audiens itu pintar sih, udah ya harusnya pintar ya. Jadi membuat berpikir lagi gitu, lebih luas lagi gitu. Dan lebih kayak kalau itu kayak apa ya, kayak lebih
biar penonton tuh lebih multitafsir juga nggak sih ya? Iya. Jadi kayak dia ngartiinnya tuh apa kayak gitu kan? Beda-beda pasti yang nonton kan ngartiinnya. Bebaskan persepsi aja bu. Benar sekali Bung Tomo. Gitu Om Bos dan Terbos. Terus ada nggak nih kayak pesan dan apa nih buat mereka-mereka yang ingin terus apa ya, ingin mungkin berkarya lagi, tiba-tiba ngeliat video, dengar lu anjing, gue pengen ini lagi nih, ngeliat ini nih, ada nggak pesan-pesan lah buat para bung-bung di luar sana tuh apa tuh, Bung Tomo tuh? Kalau untuk berkarya, mereka berkarya. Ya, untuk berkarya, untuk mulai lagi atau apalah. Keep your maximum ultra idealism. Wes, keep your maximum ultra idealism. Itu dia tuh, sebuah quotes dari Bung Tomo. Oke, buat Om Bos, Tante Bos, bung-bung juga di luar sana. Kita tutup ngocol kali ini. Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Udah sih tuh. Udah, segitu aja ya. Ngocol, ngobrol colongan. Sampai jumpa lagi Om Bos. Metal. Ini bukan metal apa namanya? Apotropaik. Apotropaik gini tuh. Oke, sampai jumpa di volume berikutnya.